Kalau punya uang 100 juta, mau dibelanjain untuk saham apa di tahun 2021? Jadi, mari kita bahas ya. Anda bisa temukan beberapa contoh referensi di dalam video kali ini. Oke, jadi saham pertama yang akan saya rekomendasikan di tahun 2021 adalah saham Bank BNI, kodenya BBNI. Jadi ini adalah penampakan dari charting BBNI yang sekarang ini harganya di 6175 ya. Jadi kalau misalnya tarik-tarik garis ya, di sini ada gap ya. Saya ngambil gapnya ini ya. Di openingnya sini, lalu 6025, lalu di closingnya ini, di candle ini closingnya ini 6400, di openingnya 6700. Jadi ini adalah uh, support, resistnya untuk Bank BBNI ya. Jadi kalau misalnya Anda punya dana 100 juta, misalnya saya punya dana 100 juta fresh per tanggal hari ini, saya akan consider untuk beli Bank BNI. Cuma saya tidak akan langsung ceplok 100 juta langsung all in gitu ya. Saya akan bagi gitu. Bagi mungkin 20 juta, 20 juta, 20 juta gitu masuk. Jadi untuk Bank BNI target saya 8.000 ya. Kenapa 8.000? Karena di sini saya lihat ya, di sini saya lihat harganya itu lebih ke arah 8.000 lah ya. Untuk resistnya ya. Pas kalau saya ambil angka genap ya sama lah. Nggak harus pas-pas kayak harga tertinggi candle ini gitu, nggak harus. Jadi pas di sini ada angka 8.000, jadi saya ambil, saya tarik resist di angka 8.000. Jadi kalau misalnya nih tahun 2020 saya tabung di Bank BNI ya. Ini punya potensi kenaikan ya sekitar 30% lah ya, 29% atau 30%, tergantung Anda beli di angka berapa atau besok lusanya turun lagi gitu ya. Kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya 100 juta Anda plug in semua di Bank BNI, punya potensi untuk naik 30% ya. Jadi Anda punya potensi untuk cuan 30 juta dari modal Anda 100 juta di tahun 2021. Tentu ya. Buka akhir 2021 dia pasti 8.000. Kita nggak tahu. Mungkin nantinya Januari efek, bulan 3, bulan 4 harga saham perbankan naik biasanya karena jadwal pembagian dividen gitu ya. Harga saham perbankan biasanya naik di bulan-bulan Q1 gitu ya. Dia akan tembus 8.000 atau bahkan di atasnya dalam waktu kurang dari 1 tahun gitu. Jadi at least Anda punya referensi lah ya dari video ini. Tapi dalam hal ini saya mau kasih tahu dulu bahwa ada baiknya kita tunggu perkembangan dari berita COVID varian terbaru yang kemarin ditemukan di UK. Ada teman saya kemarin kita lagi bahas, dia bilang, ini saham kayaknya bulan Januari itu nanti bakal naik semua gitu. Karena Januari efek gitu ya. Cuman ya sekarang dia bilang, ada satu teman lagi tanya kenapa, dia bilang karena nggak ada berita-berita buruk lagi gitu. Dan saya langsung saya potong, saya bilang ya tergantung sekarang berita ya COVID varian terbaru ini mau digoreng seberapa kencangnya gitu. Kalau digoreng kencang-kencang itu harga saham pasti fluktuatif. Tapi kalau nggak mau digoreng ya didiamin gitu ya, ataupun beritanya nggak banyak, itu ya bakal naik dalam ya Q1 gitu ya. Kita harapin karena vaksin sudah mulai jalan, kemarin beritanya Januari sampai April ya. Fase pertama, tahap pertama vaksin akan didistribusikan kepada masyarakat di Indonesia gitu ya. Dan belakangan ini sudah bukan hanya satu vaksin, tapi kayaknya udah beberapa 4 atau 5 macam vaksin yang sudah bisa digunain ya, yang sudah disetujui, di approve untuk penggunaan darurat. Dan kemarin China sudah approve satu vaksin yang boleh digunakan luas ya, umum gitu ya, untuk masyarakatnya. Tapi bukan Sinovac. Vaksin apa itu kemarin lupa aku, bukan Sinovac, Sinopharm atau apa itu lupa aku.
Jadi selain Bank BNI, ada satu lagi bank juga, ya, bank juga, yaitu Bank Danamon. Jadi ingat bahwa yang kita ngomongin di video kali ini hanya sebagai referensi bagi Anda ya. Jadi bagi teman-teman punya punya pilihan saham lain ya silakan gitu. Kita cuman kasih bahwa kalau misalnya TTG punya uang 100 juta, TTG akan belanjain kemana gitu kan. Jadi salah satunya adalah Bank BNI gitu. Mungkin saya akan alokasikan setengah ke Bank BNI dan setengahnya lagi ke Bank Danamon gitu ya. Ke Bank Danamon. Ini karena awal-awal bulan gitu ya. Ini IndiHome kencang banget. Tapi kalau sudah memasuki fase-fase setengah bulan itu sudah lelet dia. Jadi ini adalah Bank Danamon ya. Bank Danamon saya masih hold. Kemarin saya dulu beli 2.800 gitu ya. Sempat dia turun ke 2.200 ya. Turun lagi dia. Saya masih hold sampai sekarang saya juga masih hold. Dan kemarin saya pernah kasih tahu pacar saya juga beli di 2.700 lebih. Dia beli setelah saya ya. Kan setelah saya beli, saya kasih tahu dia. Lalu kemarin kan sempat ke 3.400 ya. Jadi waktu itu kita sudah ada floating gain ya sekitar berapa ya? Ya sekitar 20-an% ya kami berdua. Jadi sekarang memang harga sahamnya turun ya, kami masih hold. Lalu dia tanya saya target saya berapa, saya langsung bilang target saya 4.800. Wes, gila ya. 4.800 target aku. Ya, target saya 4.800. Ya di sekitar sini deh. 4.800. Jadi kalau misalnya saya punya dana 100 juta tadi, mungkin juga selain BNI saya akan alokasikan setengahnya ke Bank Danamon. Jadi punya potensi kenaikan ya. Misalnya ke 3.600, 14%, ke sini ya 27%. Kalau misalnya betul ke 4.800, ini ada 50%. Jadi kalau misalnya saya all in 100 juta di sini secara bertahap, saya punya potensi cuan 52 juta di tahun 2021 ya. Kalau misalnya harga saham naik ke 4.800. Oke, lalu kenapa di 3.600? Ini karena di sini ya, di opening dari candle ini. Habis itu yang ini kemarin karena di belakang ya. Di belakang kali atau di sini deh. Lupa. Oh, ini karena 4.000, sorry. 4.000 angka psikologis, jadi aku tarik 4.000 kemarin. Jadi kalau misalnya saham-saham lain sih mungkin masih banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya saya lebih milih Bank Danamon sama Bank BNI untuk 100 juta yang saya punya gitu loh. Tapi saya nggak punya 100 juta sekarang gitu. Saya sudah habis di saham. Udah saham-saham lain gitu ya. Salah satunya ya Bank Danamon gitu. Maksudnya cash saya sekarang nggak sampai 100 juta. Ya puluhan ada lah, cuman nggak sampai 100 juta karena mau was-was juga kan, bentar lagi mau Imlek ya, banyak pengeluaran. Jadi saya nggak semua 100% uang saya itu saya masukin ke saham. Nggak segitu gila main saham lah saya ya. Saya jadikan main saham itu sebagai profesi saya selain saya kerja di perusahaan gitu ya, profesi lain gitu. Jadi saya anggap saham itu juga kerjaan gitu ya. Saya nggak gila banget. Saya cuma menganggap saham itu seperti kalau saya bisa solve teka-teki ini, saya bisa solve pola chart ini dan naik ya sesuai dengan apa yang saya ekspektasi ya. Hadiah bagi saya ya keuntungannya uang gitu. Jadi mungkin videonya kali ini bisa jadi referensi bagi teman-teman yang sebelumnya belum investasi di dunia pasar modal dan sekarang tahun 2021 mau beranikan diri untuk investasi di dunia pasar modal. Anda bisa pilih Bank Danamon dan Bank BNI sebagai permulaan lah, sebagai saham yang pertama atau kedua yang Anda bisa beli tahun 2021. Tapi yang tadi saya bilang, Anda juga harus was-was masalah berita COVID baru itu, varian baru itu, dan juga ini masalah Trump. Nah, si Trump ini juga masih ngeyel, dia nggak mau terima kekalahan, dia selalu bilang ini semuanya konspirasi, semuanya ini
palsu, ya, curang, gitu ya. Dia masih banyak sekali tindakan-tindakan yang mau dia buat. Kita nggak tahu. Kita harus tunggu sampai pelantikan Joe Biden. Ya. Saya yakin kalau misalnya pelantikan Joe Biden sukses dan tidak ada masalah-masalah yang di luar ekspektasi, ya, lalu vaksin sudah didistribusikan dengan lancar, banyak negara, banyak pimpinan negara mau membuka bordernya lebih banyak gitu ya, membuka bordernya ya, pasti tentu dengan syarat-syarat gitu ya, syarat-syarat yang ketat. Saya yakin harga saham pasti terbang, ya. 3 itu, satu adalah tidak ada lagi berita-berita COVID yang mencemaskan, ya, berita COVID varian baru yang mencemaskan, tidak digoreng segoreng-gorengnya, ya, sekrispy-krispinya gitu. Lalu Joe Biden bisa sukses dilantik jadi presiden Amerika Serikat. Lalu vaksin bisa didistribusikan ke masyarakat secara lancar dan makin banyak orang yang sudah divaksin, banyak negara yang sudah divaksin dan beberapa negara ya baik di Asia pun di luar negeri, mereka pimpinannya itu pimpinan kepala negara bisa membuka bordernya ya. 3 syarat ini itu akan membuat harga saham meroket ya. Ya tentu nggak 100% pasti banget gitu lah ya. Karena namanya juga di dunia saham itu segala sesuatu bisa berubah. Toh kadang perusahaan yang ruginya banyak, sahamnya naik 100%, 200% gitu kan. Yang saham apa tuh perusahaan yang cuannya stabil ya, profitnya stabil, malah harga sahamnya turun gitu. Kita nggak ngerti gitu ya. Itulah yang terjadi di pasar modal. Nah, pasar modal itu dia nggak efisien, bukan pasar modal efisien gitu. Oke, sekian videonya. Saya harap video ini membantu. Kita jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye. Salam cuan.